Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Supriyatna dari kelas Malam B, berkuliah di STT Wastu Kencana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi graf. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita membahas tentang pendahuluan. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek atau objek tersebut. Berikut adalah contoh graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Timur. Selanjutnya ada sejarah graf. Teori graf lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss diperkirakan sebagai orang yang pertama kali menulis artikel ilmiah di bidang teori graf yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Korsenberg yang sangat terkenal di Eropa. Berikut adalah gambaran teori jembatan Korsenberg. Materi yang selanjutnya yaitu definisi graf. Graf didefinisikan G sama dengan V E yang dalam hal ini yaitu V sama dengan himpunan tidak dan kosong dari himpunan simpul-simpul vertices sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn. Yang selanjutnya yaitu E sama dengan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul sama dengan E1, E2, E3 sampai En. Yang selanjutnya yaitu pengertian graf. Graf merupakan sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex atau node yang terhubung oleh sisi, edge atau busur arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi atau garis berpanah melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau loop. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai rusuk ganda dan atau gelang. Pada graf sederhana, rusuk adalah pasangan tak terurut. Jadi rusuk U atau V sama dengan V atau U menurut Munir 2015. Graf sederhana juga dapat didefinisikan sebagai G sama dengan V atau E terdiri dari V himpunan tidak kosong simpul dan E himpunan pasang tak terurut yang berbeda dengan simpul rusuk. Berikut adalah contoh gambaran jenis graf sederhana. Yang selanjutnya yaitu graf tak sederhana. Graf yang mengandung rusuk ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf tak sederhana yaitu graf ganda atau graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung rusuk ganda dan graf semu adalah graf yang mengandung graf gelang. Yang selanjutnya itu jenis-jenis graf. Menurut Siang 2022, beberapa graf sederhana khususnya yang sering digunakan adalah graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpulnya. Berikut adalah contoh graf lengkap. Dan yang kedua yaitu graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpulnya dilambangkan dengan Cn. Yang selanjutnya yaitu graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Dan yang terakhir yaitu graf bipartit atau graf G yang di himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap rusuk di dalam G menghubungkan sebuah simpul dan di V1 ke sebuah simpul V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G atau V1 dan V2. Yang selanjutnya yaitu jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah. Yang pertama, graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang rusuknya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh rusuk tidak diperhatikan. Jadi V1, V2 sama dengan V2 dan V1 adalah rusuk yang sama.
Yang selanjutnya yaitu graf berarah. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Oke, di sini ada jenis-jenis graf. Yang pertama itu ada jenis graf sederhana. Sisinya tak berarah, sisi gandanya dibolehkan, tidak, sisi gelangnya dibolehkan, tidak. Dan yang kedua yaitu graf ganda. Sisinya tak berarah, sisi gandanya dibolehkan, ya, dan sisi gelang dibolehkan, tidak. Yang ketiga yaitu graf semu. Sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, ya, dan sisi gelang dibolehkan, ya. Yang keempat yaitu graf berarah. Sisinya berarah, sisi gandanya dibolehkan, tidak, sisi gelang dibolehkan, tidak. Dan yang terakhir itu graf ganda berarah, sisi ganda dibolehkan, ya, dan sisi gelang dibolehkan, ya. Ke materi yang selanjutnya yaitu terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Kita bisa lihat gambar yang pertama yaitu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan bertetangga dengan simpul 3. Akan tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua yaitu bersisian. Untuk sembarang sisi atau EDGE, VC atau VK dikatakan E bersisian dengan simpul VC, E bersisian dengan simpul VK. Kita bisa lihat di gambar G1, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3, dan sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisi dengannya. Kita bisa lihat di gambar yang ketiga yaitu simpul yang kelima. Bisa kita lihat itu simpul yang terpencil. Yang selanjutnya yaitu graf kosong atau graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi di sekelilingnya itu tidak ada himpunan. Yang terakhir yaitu terminologi graf derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah D atau V. Lihat di G1, D1 sama dengan D4 dikurangi 2, yaitu D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Yang kedua yaitu graf, kita bisa lihat dari gambar yang G ketiga, yaitu D5 sama dengan 0 simpul terpencil, dan D4 sama dengan 1 simpul anting-anting. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari G2, D1 sama dengan 3 atau bersisian dengan sisi ganda, dan D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Oke, di sini ada sebuah gambar, dan jadi di gambar tersebut adalah contoh gambar di atas ada graf berarah karena setiap sisinya memiliki orientasi arah yang disebut sebagai graf berarah karena bisa dilihat dari gambar. Mungkin cukup sekian presentasi saya tentang materi graf. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.